Selamat Ayo. datang di Newsroom kami. Wawancara apa? Waduh, banyak banget deh Pak yang trending kita ngobrolin lah Pak. Beberapa waktu yang lalu Pak Mahfud tuh nge-tweet. Jadi banyak banget yang mengkritik beliau. Tapi beliau bilang kritik itu adalah vitamin. Dengar katanya emang hobi dangdut. Kepo dong Pak Mahfud, siapa nih penyanyi dangdut favorit? Tuh. Nggak tahu, semua lah, Semua suka. suka. Lagu favorit. deh Lagu, Pak. Banyak lah, semua lagu. Pak Mahfud kan masih aktif Twitter, Instagram punya, Instagram punya? TikTok punya nggak sih Pak? Nggak. Kenapa nggak merambah ke TikTok Pak? Waktunya nggak ada. Oh, waktunya nggak ada. Mana? Ya, Oh, di sini ya. Pak Mahfud, selamat Ayo. datang di Newsroom kami. Ini Terima Newsroom kasih. gabungan Pak. Oh iya, Newsroom gabungan apa? SCTV? Dan Newsroom Indosiar di sebelah sini. Ini Rizka, Pak Mahfud yang nanti akan Rizka. mewawancara Bapak di studio. Mau wawancara apa? Waduh, banyak banget deh Pak yang trending kita ngobrolin lah pokoknya. Ayo Rizka, mana kita? Kita langsung jalan aja ke depan sana. Yuk. Ayo. Pak. Ini siapa? Siapa menyambut Imlek Pak? Oh, ini Oh, reporter Imlek. andalan Pak Janet Lee, tapi sekarang udah jadi produser ya? Iya, betul. Jadi masuk ke dalam kandang gitu Pak Mahfud. Ya 24 jam kan beritanya running terus. Nah ini presenter juga Pak Mahfud. Apa kabarnya? Baik. Oke ya. Sehat Pak. Ini kan Saya tuh percaya Kenapa Pak Mahfud ngobrol selalu dulu, sehat. Pak? Karena Kenapa? sering mengkonsumsi vitamin. Vitamin. Tahu vitamin apa nih Pak Jet ini? Jadi beberapa waktu yang lalu Pak Mahfud tuh nge-tweet. Banyak banget yang mengkritik beliau. Tapi beliau bilang kritik itu adalah vitamin. Vitamin. Jadi lagi banyak minum Berarti lagi vitamin. banjir vitamin sekarang Pak Mahfud ya, alias banjir. Banjir. Tapi masih mau terus balesin Twitter kan tweetnya kan Pak? Itu Bapak sendiri atau Iya, ada saya adminnya sendiri. sih, Pak? Kalau Twitter saya sendiri. Oh gitu. Kenapa Pak Mahfud di tengah kesibukan masih rajin nge-tweet Iya, untuk melayani masyarakat lah. presenter baru? Presenter baru ya. Iya. Namanya siapa? Saya Regina. Regina. Oh, Regina. Pak Saya Mahfud. penasaran nih, soalnya kan saya pernah lihat Pak Mahfud tuh dangdutan Pak. Dengar katanya emang hobi dangdut. Kepo dong Pak Mahfud, siapa nih penyanyi dangdut favorit? Tuh. Nggak tahu, semua lah, Semua suka. suka. Lagu favorit. deh Lagu, Pak. Banyak lah, semua lagu. Nah, ini ada satu lagi Pak. Apa kabar? Kuliner Madurki ya Pak? baik iya. Ini asli Jember. Enggak, Bondowoso. Oh Bondowoso. Dulu kalau Pak Mahfud pernah masih ingat, saya pernah wawancara sebelum menuju ke istana upacara 17 Agustus pakai bahasa Madura ngomongnya, Wah. terus pakai baju Madura dan makan di ruang makannya Pak Mahfud, masakannya enak, masakan istrinya. Oh gitu. Untung banget David. Untung. Iya. Tadi saya dengar Pak Mahfud kan masih aktif Twitter, Instagram punya, Instagram punya? TikTok punya nggak sih Pak? Nggak. Kenapa nggak merambah ke TikTok Pak? Waktunya nggak ada. Oh, waktunya nggak ada. David ini memang produser Ini. digital Pak, produser digital. Kalau Instagram itu saya post gitu dibiarin, nggak ngikuti apa komentarnya, dialognya. Kalau Twitter saya ikuti, terus orang tanya apa jawab lagi, jelaskan. Nah, saya ikut kalau itu. Jadi lebih asik Twitter. Sempat, bukan lebih sempat. Lebih sempat Twitter. Oke. Tapi TikTok sekarang growth-nya cepat sekali Pak untuk Indonesia. Iya ya. Iya, luar biasa. Yang saya Dan lihat, banyak yang update berita lewat TikTok ya. betul. Yang saya lihat potongan wawancaranya Pak Mahfud yang ada di TikTok jadinya. Yang apa tuh? Iya, orang Macam-macam. yang buat. Yang soal Ferdi Sambo ada, semuanya macam-macam deh. Iya, semuanya ada banyak. Ya berarti Oke. wawancara habis ini siapa tahu ada di TikTok mainan. Oh, pasti David yang upload kalau itu. Ya udah berarti Rizka ya. Situ ya. Studio. Halo, kembali lagi bersama saya Rizka Andalina dan bersama saya ini sudah ada Menteri Politik Hukum dan Keamanan Bapak Mahfud MD yang sudah hadir di sini. Terima kasih banyak. Rizka. Padahal sebelumnya habis rapat ya Pak di Kementerian KLHK. Iya, baru dari Kementerian KLH ini bicara tentang mengantisipasi kebakaran hutan, karhutla, hutan dan lahan. Apa aja tuh Pak yang Ya, hasil gini kan, pertemuannya? dulu
2015 dan sebelumnya kita setiap tahun tuh dihujat oleh berbagai negara. Karena asap hutan kita tuh masuk ke Singapura bikin penyakit, ke Malaysia, ke Australia, macam-macam. Tapi sejak tahun 2016 itu karhutla asap itu hanya terjadi selama 2 bulan. 2017 hanya terjadi 2 minggu. 2019 terjadi 2 hari gitu. Kemudian berikutnya 2 jam. Artinya sudah tidak ada lagi asap menyeberangi negara dan mengganggu warga negara lain. Tidak ada protes sekarang. Nah, ini kita jaga. Artinya tidak ada protes selama puluhan tahun diprotes kok 7 tahun terakhir tidak ini. Kenapa? Karena kita kelola. Setiap akan musim panas gitu kita sudah menghitung iklim akan terjadi kebakaran hutan di tempat tertentu lalu kita antisipasi agar tidak terjadi. Dan itu sudah 7 tahun selama pemerintahan Pak Jokowi dua periode lah ya, 1,5 periode berjalan. Oke, berarti memang ada kabar baik di situ ya. Iya. Tapi berarti apa nih Pak, perbedaannya dengan pemerintahan sebelumnya sampai hari ini bisa menurun drastis? Tidak ada lagi asap yang menyeberang ke sana. Kita antisipasi ya, lalu masyarakat yang bakar hutan itu ya kita rekrut untuk bekerja di hutan. Kemudian ikut ikut menjaga hutan agar tidak terbakar. Kalau dulu kan dibiarkan perusahaan-perusahaan ada juga dulu ya perusahaan yang bikin bakar hutan dan sebagainya untuk satu kepentingan bisnis tertentu. Sekarang tidak ada, kita tindak, lalu masyarakatnya kita ayomi gitu ya. Dibentuk kelompok-kelompok masyarakat yang juga bersama kita menjaga agar hutan tidak kebakaran. Nah itu tadi kita rapat begitu. Lintas kementerian ada 5 kementerian disertai Mabes Polri, Mabes TNI, lalu ada BNBP, ada BMPG dan seterusnya. Menghitung kemungkinan asap itu kebakaran itu terjadi di mana dan karena apa, tanggal berapa yang sangat rawan itu bisa dihitung dari iklim ya. Iya, bulan apa, tanggal berapa itu bisa dihitung dari iklim. Iklim nanti akan terjadi di sini, panas di sini, kebakaran hutan kira-kira di sini, kita siapkan di situ. Heli bombing ya, helikopter bombing, water bombing siapkan gitu. Baik, berarti masih ada yang diketahui nggak sih Pak titik api mungkin apakah masih ada dan kira-kira di mana gitu titik api hutan yang diperkirakan paling rawan ada? Begitu? Iya, yang rawan ada. Jadi Di kita mana tahu tempat-tempat tertentu, misalnya di Riau, kemudian di Kalimantan Barat gitu. Kita tahu titik-titik api akan muncul di situ. Makanya kita rapat. Nah nanti seluruh peralatan dan personel kita konsentrasinya di mana dan di bulan apa, tanggal berapa itu sudah bisa dihitung lah, diperkirakan. Hitungan yang eksak sih tidak ada. Kalau misalnya dihitung kira-kira antara tanggal 10 sampai 13 akan terjadi, ya kita ngirim orang di situ mulai tanggal 8 dan pulang tanggal 15 kan gitu, aman lah ya secara umum. Oke, nah berbicara mengenai api nih Pak, hangat ya. Di Jakarta juga ada yang hangat nih, yaitu tentang kasus yaitu sidang perkara dari Verdi Sambo ini, yang hasil sidang tuntutannya baru saja dibacakan ya untuk kelima terdakwa tersebut. Lagi rame nih dibicarakan, netizen juga rame tuh Pak ngomongin ya kan. Nah, tapi benar nggak sih Pak, Bapak juga mendengar katanya ada gerakan bawah atau gerilya yang mempengaruhi putusan terkait Sambo ini. Gimana sih Pak ceritanya itu? Gerakan itu tidak mempengaruhi, berusaha mempengaruhi, ya, mempengaruhi pengadilan, apakah itu jaksanya atau pengacaranya, agar Sambo, ya namanya kontroversi ya, ada yang bergerak agar Sambo dihukum berat, ada yang bergerak agar Sambo dihukum ringan, itu biasa, ada gerakan seperti itu, tetapi saya monitor sampai sekarang dan saya terus berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berkompeten. Pengaruh itu tidak ada, gerakan itu ada orang yang berusaha mempengaruhi lewat berbagai pintu. Ada orang berarti siapa tuh Pak? Ya, yang grupnya Sambo, yang pendukungnya Sambo tuh ingin agar Sambo dibebaskan dan berhenti di sini kasusnya, agar tidak menjalar lagi. Tapi yang lawannya Sambo ini kan soal kelompok-kelompok aja kan, seperti kelompok sindikat kan, itu tidak bisa disembunyikan.
Yang lawan Sambo bilang itu sikat sampai habis gitu. Tetapi sejauh pengetahuan saya pengadilan is oke lah, jalan bagus. Kecuali yang menimbulkan kontroversi itu hukuman untuk Eliezer, ya kan? Karena dia dihukum 12 tahun, ya publik agak marah. Tapi logikanya kena, logika kejaksaan kena. Ini perbenturan sebenarnya antara logika biasa dengan perasaan publik. Logika kejaksaan tuh ya bener dong, Eliezer itu harus dihukum karena dia yang nembak, kan pelaku, masa tidak dihukum? Tapi yang menghabisi dan menskenario Sambo, ya dia dihukum lebih berat. Seumur hidup. Eliezer cukup 12 tahun gitu ya. Ini logika jaksa dan itu sudah dikurangi gitu. Tetapi logika keadilan publik berbicara lain. Apa kalau keadilan publik, kasus ini tidak akan terbuka kalau Sambo kalau bukan Eliezer yang buka, gitu kan? Itu tanggal 8 Juli sampai 8 Agustus kasus itu kan tertutup. Karena yang mengaku membunuh itu selalu Eliezer. Sambo selamat, Putri selamat kan, dari sorotan itu. Tapi begitu Eliezer kita oleh polisi berhasil dipaksa, artinya berhasil dipaksa dengan berbagai cara, bukan dipaksa dengan untuk mengaku dia buka. Begitu Eliezer buka, yang lain tidak bisa mengelak. Sambo, istrinya, Kuat dan semuanya akhirnya ketangkap, ya. Dan yang dari sudut disiplin melibatkan 90 orang polisi lebih. Dari sudut pidana yang sekarang maju di pengadilan kan ada 9 orang. Nah ini kan peristiwa luar biasa. Maka rasa keadilan, nih rasa ya, bukan logika keadilan tapi rasa keadilan berbicara seharusnya Eliezer tuh ringan dong hukumannya, atau bebas, atau masa percobaan gitu. Tapi oke lah, kita serahkan ke hakim. Ini masih ada pledoi, masyarakat nggak usah marah-marah. Habis ini kan ada pledoi, ya kan? Pledoi itu artinya pembelaan dari pihak-pihak. Sesudah itu ada replik, ya kan? Dari jaksa. Lalu ada duplik lagi kan? Dan seterusnya itu nanti masih banyak. Akhirnya atau hakim yang memutuskan juga. Ya, jadi masih ada proses panjang ya. Tapi ya tadi enggak panjang sih. Pertengahan Februari udah selesai semua. Tapi Pak Mahfud tadi setuju ya kalau memang ini adalah sesuatu yang kontroversi dan tidak biasa begitu ya. Satu kontroversi karena yang nih, sebenarnya untuk terdakwa yang lain tidak kontroversi. Orang sih setuju aja Sambo dengan hukuman seumur hidup. Orang setuju itu, yang lain tuh 8 tahun. Tapi yang agak kontroversi si Eliezer bukan karena salah secara hukum jaksanya, tetapi karena perasaan publik menganggap itu tidak adil. Karena hukum itu kalau dipakai rumusan pasal-pasal itu memang tidak selalu sesuai dengan rasa keadilan. Karena begini Pak, memang sampai-sampai nih Kejaksaan Agung itu menggelar konferensi pers ya nih, jarang-jarang. Ini saya sambil bacakan kutipannya ya, yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung, yaitu hormati kewenangan Jaksa Agung, tinggi rendahnya tuntutan pidana, ada aturannya, bukan asal-asalan. Tuh, tegas banget kan yang disampaikan oleh Kejaksaan Agung. Gimana tuh menurut Pak Mahfud sendiri? Emang begitu, normanya negara hukum itu ya, selama semua bekerja dengan benar, ya kita hormati. Dan makanya saya katakan, ya Kejaksaan Agung punya wewenang yang harus dihormati. Pun nanti kalau hakim memutus lain, juga harus dihormati. Karena pada akhirnya setiap perkara itu ada di hakim, kan gitu. Nah, saya agak percaya kalau saya kira publik akan mendapat akan mendapat entertain yang cukup bagus lah dari perkara-perkara yang akan terus berlangsung ini. Karena kan tadi juga disebutkan ya, nantilah sekitar pertengahan bulan Februari kasus ini juga akan bisa menemui ujungnya begitu. Tapi mestinya seperti apa sih Pak Mahfud ujungnya dari kasus ini? Enggak, ujungnya tuh kasus. Vonis. Ujung itu vonis bahwa Sambo dihukum sekian, Putri dihukum sekian, Eliezer dihukum sekian. Itu ujung dari sebuah terminal pertama. Kan nanti ada terminal berikutnya namanya peradilan banding. Nah, itu nanti ujungnya ya vonis lagi. Kalau nanti ada terminal ketiga namanya kasasi, ujungnya vonis lagi. Tetapi kalau sudah di peradilan banding dan di kasasi, fakta-fakta
perkaranya itu tidak diperiksa lagi, itu hanya diperiksa fakta penerapan hukum. Oke. Nggak lagi panggil orangnya, buktinya apa, itu sudah dianggap cukup bukti. Tinggal hakim di tingkat banding itu hukuman ini cocok nggak kalau faktanya seperti ini. Sama di Mahkamah Agung nanti hanya fakta. Oke. Saya kirain bakal jadi film Pak ujungnya. Saya kira ujungnya akan menjadi film begitu. Karena dramanya panjang banget kan. Iya. Kalau menurut Pak Mahfud gimana? Jadi film nggak nih? Nggak lah ya, ya. memang menurut saya termasuk cepat ini. Satu kasus luar biasa tetapi cepat peradilannya. Anda bayangkan 1 minggu 4 hari kan bersidang, iya kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kadang-kala Jumat juga itu. Oke. Cepat. Baik, nah tadi kan intinya kita ingin ada hukum yang seadil-adilnya juga nih ya, dan juga ini pengen ada keadilan nih untuk pelanggaran HAM juga nih. Kita berbicara mengenai pelanggaran HAM, karena ini juga menjadi suatu terobosan ya ketika negara mengakui adanya pelanggaran HAM. Dan yang ingin kita ketahui adalah detailnya nanti nih, selanjutnya bagaimana? Apakah memang nanti akan ada diadili seadil-adilnya para pelaku pelanggar HAM ini atau bagaimana? Gini, yang dilakukan oleh pemerintah ini sekarang membuat penyelesaian pelanggaran HAM itu melalui jalur non yudisial. Jadi tim yang dibuat oleh pemerintah bukan pengadilannya, tetapi korbannya itu diperbaiki, direhabilitasi sosial, rehabilitasi psikis, infrastrukturnya dibangun di tempat di mana terjadinya pelanggaran HAM itu. Nah, itu yang dikerjakan pemerintah sekarang. Peradilannya bagaimana? Itu nanti tugasnya Komnas HAM, Jaksa Agung, dan DPR untuk mencari jalan agar bisa diadili. Karena begini Rizka, mau ngadili pelanggaran HAM berat itu sebenarnya sudah dicoba. 4 kasus sudah dibawa ke pengadilan, hakim menyatakan tidak cukup bukti. Nah yang lain yang belum dibawa itu buktinya lebih sulit lagi. Coba Anda tanya, bagaimana membuktikan peristiwa tahun 65? Siapa yang melakukan apa, itu dulu kan sudah diadili melalui Mahmilub, Mahkamah Militer Luar Biasa. Kok sekarang mau dibuka ke pengadilan lagi? Ya sulit dong cari siapa pelakunya dan siapa korbannya. Tidak mudah membuktikan tindak pidana. Kalau bicara saya nembak Rizka misalnya, itu harus jelas nembaknya dalam posisi seperti apa, senjatanya apa, sedang pakai baju apa, itu harus rinci agar tidak ada kesalahan. Nah, ini peristiwa tahun 65, saksinya udah hilang, barang buktinya sudah hilang, pelakunya juga sudah tidak ada. Oke. Iya kan? Sehingga kita mencari jalan di luar pengadilan, non yudisial ya. Yang mau yudisial silahkan jalan dan ditutup. Kalau gitu Pak Mahfud, bagaimana dengan Ibu Sumarsih misalnya yang anaknya menjadi korban? Bagaimana negara menjawab pertanyaan dari Ibu Sumarsih, siapa yang membunuh anak saya? Lah ya nanti biar Komnas HAM yang cari. Kan menurut undang-undang Komnas HAM itu menyelidiki. Sesudah hasil penyelidikan Komnas HAM itu diserahkan ke Kejaksaan Agung. Kalau Kejaksaan Agung menganggap oke, pelakunya ada ini, nembak menggunakan senjata ini, buktinya ini, pelurunya ini, dan seterusnya, itu baru bisa ke pengadilan. Tapi kalau misalnya Komnas HAM hanya mengadakan itu terjadi pelanggaran HAM di Semanggi gitu, iya orang tahu semua, tetapi untuk dibawa ke pengadilan yang nembak persisnya siapa, ya kan? Pelurunya pakai apa? Yang nembak itu saat itu pakai baju merah apa putih atau hijau atau pakai baju apa penyamaran, kan itu harus jelas di pengadilan. Kalau kira-kira itu berbahaya, itu pengadilan sesat. Nah oleh sebab itu kita maklum dan empati ya terhadap Bu Sumarsih, Wiji Tukul dan sebagainya, kita empati, tapi mari dibantu itu Komnas HAM tunjukkan pelakunya siapa, cara melakukannya bagaimana. Nah itu standar hukum acara sehingga sulit dibawa ke pengadilan. Tapi kita tetap kita usahakan yudisial. Tapi menurut Pak Mahfud, apakah bisa dibuktikan siapa pelakunya? Karena ini rumit sekali ya ternyata. Justru tidak bisa dibuktikan itu, maka kita serahkan Komnas HAM, silahkan cari buktinya lagi gitu. Selama engkau tidak bisa cari buktinya, saya selesaikan di luar pengadilan. Itulah tim penyelesaian non yudisial ini. Tapi yang mau ke pengadilan mencari bukti, mencari pelaku, itu silahkan jalan terus. Nah yang ini agar tidak macet, merehabilitasi korban ini,
ya kita buat itu tim PP HAM yang saya kendalikan, yang presiden dibuat oleh presiden dengan saya kendalikan itu. Nah itu sebenarnya tujuannya. Yang pengadilan silakan. Ginilah, kalau pengadilan itu ya pengadilan pelanggaran HAM berat itu mencari pelaku. Oke. Kalau tim PP HAM penyelesaian non yudisial itu memberi santunan dan merehabilitasi korban. Yang satu mencari pelaku, yang satu mencari korban, beda. Oke, tapi kalau misalnya kita belajar dari negara lain ya Pak ya, itu ada nggak sih di luar sana yang memang sidang pengadilan HAM ini tuh pelanggarannya bisa terbukti gitu siapa pelakunya? Ada. Apakah pernah ada? Ada. Pinochet itu ditangkap, ada Pinochet kan, sedang keluar negeri ditangkap, terus anaknya Gaddafi juga ditangkap, melakukan pelanggaran HAM berat karena dia banyak saksinya melakukan di depan umum dan baru terjadi gitu ya. Tetapi dulu ada apa yang dilakukan di Afrika Selatan, kejahatan politik apartheid, ya itu juga kemudian diselesaikan dengan damai di luar pengadilan, gitu. Pada waktu itu Presiden Mandela sesudah terpilih dan apartheid kala dia katakan sudah forget and forgive. Forget and forgive itu artinya lupakan aja dan maafkan gitu. Mari kita bersama gitu. Berarti apa bukan yang bisa... minta maaf loh. Ini kan ada orang agak liar gitu supaya pemerintah minta maaf atas pelanggaran HAM. Lah minta maafnya kepada siapa? Yang minta maaf tuh siapa? Pelakunya udah dijatuhkan semua, sudah dihukum semua. Kok malah pemerintah disuruh minta maaf kepada siapa gitu? Lupa tiru itu Afrika Selatan Mandela. Mandela itu tidak minta maaf. Mandela itu memberi maaf. Gitu. Kok kita mau bawa ke Afrika Selatan? Mandela itu minta maaf. Dia memberi maaf kepada politik kulit putih apartheid. Berarti Pak, apa yang bisa kita pelajarin dari negara lain itu yang mungkin juga akhirnya bisa menjadi contoh gitu kan ya Pak? Iya, tidak usah ini lagi. Kita berusaha seperti yang dijanjikan oleh presiden itu. Kita berusaha kuat agar pelanggaran HAM itu tidak terjadi lagi. Dengan apa? Misalnya kalau TNI nanti di batas kewenangannya jelas, kalau melakukan kesalahan hukumannya jelas, lalu dibekali ilmu tentang perlindungan hak asasi manusia, TNI dan Polri misalnya. Ya itu, lalu sama-sama ke depan berdamai seperti yang dilakukan oleh Nelson Mandela itu di Afrika. Itu contoh yang paling banyak disebut Nelson Mandela ya di Afrika Selatan. Nah kita seperti itu, Afrika Selatan maju melupakan masa lalu. Tapi memberi maaf, bukan meminta maaf. Oke. Gitu. Dan terkait pelanggaran HAM ini kan wacananya akan ada satgas khusus begitu ya Pak ya. Nah itu pembentukannya bagaimana? Gini, tim penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu itu sudah selesai menyampaikan laporan ke Presiden. Pak, ini temuan kami yang perlu negara lakukan ini merehabilitasi misalnya orang yang kewarganegaranya terampas misalnya itu dikembalikan. Yang di luar negeri kan banyak tuh, kasihan Rizka tuh. Kalau kamu tahu di Eropa itu ribuan orang dulu disekolahkan oleh Bung Karno ke Eropa Timur. Begitu mereka sedang sekolah terjadi peristiwa 65, pemerintahan berganti, mereka dituduh PGI, semua tidak berani pulang dan tidak boleh pulang ke sini. Nah mereka ini kan harus diakui sebagai warga negara, iya kan? Karena mereka waktu itu tugas belajar, bukan melawan negara, tugas belajar yang kebetulan yang menugaskan Presiden Soekarno. Lalu terjadi peristiwa G30 SPKI, lalu mereka ini dikait-kaitkan dengan PKI, tidak boleh pulang pada waktu zaman Orde Baru. Sekarang akan kita jemput, ayo kalau kamu mau pulang, kamu minta paspor, saya kasih paspor, gitu. Kita akan datangi. Gitu. Oke. Nah nanti kalau memang satgas khusus ini terbentuk, siapa nih yang jadi ketuanya dan anggotanya akan siapa saja Pak? Para mungkin menteri. Bisa disebutkan namanya siapa aja tuh Pak? Para menteri lah, karena ini sudah pelaksanaan. Nanti yang tim pengarahnya para menteri. Kira-kira saya menjadi ketua pengarah. Nanti yang tim pelaksananya itu ada orang-orang juga dari pemerintah ditambah swasta, sehingga ini berjalan semua. Nanti itu akan dituangkan di dalam Inpres, instruksi Presiden kepada 19 menteri, ketua lembaga mungkin minggu depan lah ya bisa ya.
sebelum Februari lah mungkin udah Berarti keluar. ketuanya akan Bapak sendiri atau bagaimana? Di SC-nya ketua pengarah saja yang mengendalikan, tapi yang di lapangan tuh kan menteri-menteri yang lain toh. Oke. Kalau ini misalnya pendidikan, supaya memberikan beasiswa kepada anak-anak yang menjadi korban kejahatan di Tanjung Priok misalnya itu ya. Anaknya ini tidak bisa sekolah karena bapaknya terbunuh pelanggaran HAM. Kita sekolahkan. Nah, siapa yang melaksanakan sekolah itu? Menteri Pendidikan atau Menteri Agama, kan gitu. Kalau ini rumahnya hancur, harus direhabilitasi, Menteri Sosial gitu, dan seterusnya. Oke. Bagi-bagi tugas. Oke. Nah Pak, ngomong-ngomong nih, saya salah satu follower Instagram Bapak loh. Di Instagram Bapak, dan saya tuh sering banget melihat pernyataan-pernyataan ya kan, informasi terkini dari Bapak, dan itu tuh keren banget. Jadi buat saya nih yang terbiasa melihat media sosial, jadi tahu informasi terkini, pernyataan dari Bapak Ya. salah satunya terkait GNI, PT GNI kemarin itu ya Pak. Bapak juga menyampaikan pernyataannya di situ, yang dimana Bapak bilang mengimbau PT GNI untuk lebih terbuka lagi. Nah, terbuka lagi data-datanya, maksudnya gimana Pak? Apakah memang ada kucing-kucingannya atau bagaimana? Lapor begini, objektifnya ya peristiwa itu terjadi di mana penduduk pekerja lokal pekerja Indonesia itu melakukan tindakan kekerasan terhadap pekerja asing yang ada di situ. Itu peraturannya memang sudah ada. Kalau investasi dari Cina misalnya, kalau ada 10 pekerja asing, pekerja lokalnya 8 misalnya. Nah, ini terjadi konflik karena ketidakpuasan. Ada satu yang masa kontraknya habis tidak diperpanjang oleh perusahaan, kebetulan dia ini aktivis serikat pekerja, terus ya dia protes dan sebagainya. Lalu saya tanya, kok bisa terjadi begitu sih? Saya ngirim orang lah ke sana untuk memang Pak, memang kalau secara fisik sekilas yang salah itu pekerja lokal, tetapi sebenarnya memang ada hal-hal yang tidak terbuka dari PT GNI itu. Ya. Apa tidak terbukanya? Satu, jumlah pekerja asingnya itu berapa? Kita tidak punya data, itu jelas-jelas kita tidak punya data. Tanya ke siapa aja, mestinya kan pemerintah Indonesia punya. Yang kedua, ketentuan dengan keselamatan kerja, ya 3K itu, keselamatan kerja karyawan, itu tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh peraturan, sehingga ada yang meninggal dan sebagainya. Nah makanya saya menghimbau lah agar kita sama-sama baik, tidak menutup investasi asing, tidak menutup investasi Cina, tapi juga perusahaan-perusahaan Cina yang beroperasi di sini terbuka. Tenaga kerjanya berapa? Keselamatan kerja karyawannya bagaimana? Itu kan ada yang meninggal sangat mengerikan karena sistem keselamatan kerjanya tidak memenuhi standar minimal. Nah itu yang kita himbau, kita katakan jalanlah perusahaan, karyawan jalan, baik yang asing maupun yang ini jalan, tetapi mari saling terbuka, ada aturan. Gitu. Oke. Di negeri ini ada aturan. Gitu. Dan setelah adanya imbauan itu bagaimana? Sudah ada update-nya atau bagaimana? Belum kan, baru 3 hari ya. Kita menyelesaikan ekses fisiknya dulu. Yang ini diselesaikan dulu. Tentu itu nanti proses administratif. Siapa yang melakukan? Ya Kementerian Tenaga Kerja akan meminta itu tuh yang dikatakan oleh Pak Menko Polhukam itu mana datanya, pekerjaannya. Terus Kementerian Tenaga Kerja juga harus ini gimana standar keselamatan kerja karyawannya gimana, itu nanti diperiksa semua. Ya demi kebaikan bersama. Investasi jalan, eksplorasi terhadap kekayaan alam tetap harus jalan, kan gitu. Oke, jadi masih dalam proses nih ya Pak ya, untuk iya, mengetahuinya. proses. Memang idealnya seperti apa sih Pak untuk jumlah TKA dengan jumlah tenaga kerja dari dalamnya? Enggak gini, kalau kita boleh milih sendiri, seluruh kegiatan perusahaan dan eksplorasi kekayaan alam di Indonesia harus karyawannya harus orang lokal, orang Indonesia. Taruhlah dalam arti penduduk asli Indonesia, gitu ya. Kalau kita boleh milih sendiri.
Tapi kita kan bekerja sama dengan orang yang punya modal. Yang mau investasi dari Cina itu bilang, loh kalau kami mau diminta investasi di situ, kami bawa karyawan sendiri. Lalu dirembuk, oke kalau gitu kalau bawa karyawan 10, tenaga kerja Indonesianya 80. Kan gitu kan. Itu kan sudah cukup adil gitu. Kalau enggak ya mereka enggak investasi. Enggak jalan, enggak tereksplorasi nih kekayaan alam kita, nikel kita misalnya ya. Nah, itu logis-logis saja sebagai kebijakan gitu. Apakah itu salah? Nanti kan ada waktunya untuk dievaluasi kan. Pemerintah ini kan terus berjalan, berputar, berganti, dievaluasi. Setiap MOU itu ada waktu ya masa kontraknya. Kapan nih masa kontrak habis? Ya di situ dievaluasi lagi. Gitu. Berarti memang kalau kita balik lagi nih tadi akar permasalahan dari adanya kericuan kemarin itu memang apakah ada perselisihan? Iya, jadinya? kecemburuan aja. Kecemburuan antara pekerja lokal dan pekerja asing, gitu aja. Dan itu akhirnya yang memicu semuanya ini terjadi pada Iya, akhirnya. itu yang memicu peristiwa itu. Pak, tadi kan sesuai janji saya, permintaan saya kita pengen ngomongin yang trending-trending ya Pak ya. Iya. Nah lanjut Ini nih tadi ada udah lagi yang trending trending nih semua. Pak. Yang trending adalah terkait Lukas NMB nih Pak. Lukas. Ramai juga ya Pak ya kemarin. Gimana tuh Pak? Ya gitu, Lukas itu sudah menjadi tersangka pidana, tapi selalu menghindar. Ya. Kalau mau dipanggil ke KPK, enggak mau sakit, dan seterusnya. Oke, kalau sakit menurut hukum enggak boleh diperiksa. Kita periksa dokter ngaku sakit dan lemah gitu. Oke lah, kamu di rumah, tapi dia jalan-jalan, meresmikan gedung, jalan, loh ini orang sehat. Akhirnya ya kita suruh tangkap aja, bawa ke rumah sakit di Jakarta. Rumah sakit di Jakarta hasilnya bagus tuh, bagus dalam arti dia itu sehat. Ya. Untuk dibawa ke pengadilan itu tim dokter mengatakan begitu, oleh sebab itu langsung kita tahan. Dan dalam proses penangkapannya juga ada istilah strategi nasi bungkus tuh Pak. Iya, Gimana begini, ceritanya begini. Pak? Ketika Lukas NMB itu diumumkan dia menjadi tersangka, lalu di Papua tuh muncul gerakan ribuan orang bahwa Lukas ini dikriminalisasi oleh pemerintah Indonesia. Dia tidak salah dan sebagainya. Nah orang ngepung semua di rumahnya tuh, petugas nggak boleh masuk, polisi nggak boleh masuk, dihadang. Bukan takut, polisi bukan takut, tapi daripada bentrok ya dibiarin aja. Kok banyak begitu orang. Kita mencari cara sambil satu mengecek apakah dia sehat, benar apa tidak. Lalu kita cek juga kok setiap hari pendukungnya yang melindungi setiap hari berkurang. Mulai hari pertama mungkin sekian ribu, besoknya kurang. Itu dilihat dari? Dilihat dari mata dulu, sesudah itu dicari cateringnya. Nah, catering itu beli makanan di mana. Nah, makin hari makin kurang sampai tinggal sedikit. Wah ini udah nggak ada pendukungnya. Kita ambil. Itu. Bukan takut pada pendukung ya kita, tetapi takut jatuh korban. Sehingga ketika pendukung masih banyak melindungi dia, ya kita biarin. Karena kalau kita mau masuk menggunakan kekerasan, sangat gampang. Polisi punya, tentara punya, tank punya, tinggal masuk aja. Tapi kan kita ini manusia. Ya biarin aja lah dulu, sampai mereka capek. Akhirnya nasi bungkusnya itu setiap hari berkurang. Berarti yang datang sedikit. Ketika sedang sangat sedikit kita ambil. Tapi itu menarik Pak, ide bisa melihat nasi bungkus untuk mengetahui jumlah personil. Maksud saya yang orang yang yang itu demo yang gimana? melindungi itu ya. Ya kita kan punya Intel, punya BIN, punya Intelkam gitu. Ketika rapat-rapat itu saya memimpin rapat, kebetulan ada Polri, BIN, KPK. Ini gimana sih sebenarnya Pak, kalau sekarang itu gampang Pak, kalau kita mau ambil sekarang juga bisa gitu. Kenapa? Ini cateringnya tinggal sekian, dulu sekian nih turun-turun, sudah tidak ada pendukungnya dia, tinggal ambil loh. Kalau gitu tinggal kesehatannya sekarang. Kalau dia alasannya kesehatan, kalau kita ambil nanti pemerintah dituduh melanggar HAM lagi kan. Ya udah, kamu kan sakit kan, tapi diintip. Loh kok orang sakit jalan-jalan, ambil. Ngaku sakit tapi jalan-jalan ngeresmikan gedung apa, ambil. Dan uangnya kita blokir di bank karena kita mencurigai uang itu yang digunakan untuk rame-rame gerakan orang apa itu, kita blokir dulu gitu. Sehingga tidak ada uang mengalir juga untuk membiayai orang bergerak atau apa, kita tutup dulu.
Baik. Dan Pak Mahfud juga pernah bilang kan bahwa kasus NMB ini adalah salah satu dari 10 kasus korupsi terbesar di Papua. Banyak banget tuh Pak, ada 10. Bukan. Oh bukan, berapa dong? Justru puluhan di Papua itu korupsi. Nah, karena sangat banyak Lebih korupsi, banyak lagi justru. kita ambil 10. Yang terbesar dari 10 itu punyanya Lukas. Jadi satu Lukas, kemudian siapa lagi sampai di sini 10 ya. Sisanya nih masih banyak lagi. Kita ambil 10 dulu nih untuk diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kok gitu. bisa Pak banyak banget Pak? Ya itulah banyak banget karena di sana itu kan daerah otonomi khusus, kemudian karena pertimbangan keamanan, kebijakan, ketertiban gitu, ya uangnya suruh kelola. Ketika mau diperiksa orangnya pergi, kita tidak bertindak karena menjaga agar mereka tidak ribut gitu. Nah sekarang saya katakan tidak bisa begitu, harus bertindak sekarang. Kan sudah lama itu, baru sekarang mau ditindakkan. Oke, karena kan kita tahu ya Pak Presiden Jokowi ini memberikan perhatian yang spesial lah untuk dari sejak awal bahkan gitu ya terhadap Papua ini. Tapi kok bisa kecolongan bisa banyak sekali begitu kan, yang seperti Pak Mahfud bilang puluhan kasus korupsi. Kecolongannya di mana nih Pak? Sistemnya kah atau bagian mana? Ya gini loh. Orang korupsi itu bukan hanya di Papua, di Jawa juga banyak. Tapi ini kan menjadi perhatian juga gitu dari Bapak Presiden. Korupsi itu bukan hanya di Papua, di Jawa Papua banyak. Ada orang bilang kok di Papua banyak orang dibunuh, di Jawa juga banyak orang dibunuh. Tapi Papua lalu menjadi perhatian. Kenapa? Ya karena di sana sedang ada ada gerakan yang namanya UPM, Organisasi Papua Merdeka, kan gitu. Nah bahwa itu kecolongan ya enggak juga, tetapi teori kenapa banyak kecolongan korupsi di Jawa, di Sumatera, di Papua, itu sebenarnya sederhana teorinya. Kalau orang melakukan kejahatan tuh enggak pakai aturan, iya kan? Saya mau colong aja, cepat ngambilnya, dapat. Mengubah angka dari 10 miliar menjadi 100 miliar, timbangan enggak. Tinggal ketika di komputer tuh dia tinggal tambah angka 2, tambah 02 udah berapa miliaran. Sementara kalau kita mau menegakkan hukum harus pelan-pelan, itu ikuti aturan hukum. Kalau saya setuju. Oh katanya uang itu dari Lukas ngalir ke Rizka gitu kan, nggak bisa langsung ditangkap, harus diselidiki dulu apa betul hubungannya apa, kan iya kan, gitu kan. Oh uang itu ngalir ke Pak Mahfud, kan tidak bisa langsung. Tapi kalau yang korupsi itu mau korupsi hari ini diambil hari ini. Kalau kita mau membersihkan korupsi, ya harus ikut aturan hukumnya, saksinya siapa, bagaimana cara mengambilnya, kan gitu kan. Agar orang tidak diperlakukan sewenang-wenang. Oke. Iya kan, kalau tidak sedang sakit jangan diperiksa dan seterusnya. Nah itu yang menyebabkan hukum itu selalu terlambat. Sedangkan penjahat itu selalu lebih cepat, kan gitu. Penjahat enggak pakai hukum, ya. Penegak hukum selalu ikut aturan hukum sehingga dipaksa untuk lambat. Oke, nah Pak kalau gitu untuk kedepannya nih Papua, kepemimpinan Papua ini akan bagaimana? Karena kan sekarang oleh Sekda ya dipimpinnya. Oh, gini, Papua itu kalau gubernur dan wakil gubernur berhalangan tetap, itu maka yang menjadi PLH-nya adalah Sekda. Dan sekarang Sekda namanya Ridwan yang menjadi pelaksananya ya, pelaksana hariannya. Tetapi di bulan September nanti akan ada penjabat dari Kementerian Luar Negeri atau dari PNS ya, dari ASN, karena sebenarnya masa jabatan Lukas ini akan habis September tahun ini, sehingga PLH itu hanya Januari sampai September. Oke, jadi akan ada transisinya seperti itu ya? Sudah dikeluarkan SK-nya. Baik, nah itu tadi terkait NMB. Ada lagi yang sedang trending nih Pak Mahfud. Apa? Perpu Cipta Kerja ya. Jadi kan memang ada argumen bahwa Perpu Cipta Kerja ini inkonsisten dengan putusan dari MK. Dan akhirnya memang sebelumnya Undang-Undang Cipta Kerja sendiri kan diminta untuk diperbaiki gitu ya Pak. Tapi ada juga penilaian bahwa Perpu ini tidak jauh berbeda juga ujung-ujungnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Gimana tuh Pak? Sebenarnya sudah banyak berubah. Cuma memang kita tidak bahas dengan undang-undang karena begini,
dibahas dengan undang-undang boleh, dengan perpu juga boleh. Tinggal alasannya apa, gitu. Nggak ada yang salah sih. Cuma alasannya kenapa kita harus perpu? Karena gini, kita tuh harus mengambil kebijakan strategis, melakukan kebijakan strategis. Nah, kebijakan strategis itu tidak bisa dilakukan kalau Undang-Undang Cipta Kerja itu belum sah. Nah, bagaimana caranya untuk sah? Untuk sah itu harus dibahas lagi menjadi undang-undang atau dijadikan perpu. Apa situasi luar yang terjadi sekarang ini? Terjadi perfect storm, ya, bencana ekonomi yang sempurna, bencana ekonomi yang sempurna. Nah, itu menuntut kita ngambil langkah strategis, dan untuk langkah strategis itu harus perpu. Kalau undang-undang masih lama, gitu, karena semua di luar negeri nunggu itu. Prediksi dari perfect storm itu, tahu enggak, pertumbuhan ekonomi kita diprediksi oleh 4 lembaga keuangan dunia, IMF, ya, World Bank, terus ADB, OECD, itu memprediksi Indonesia itu akan mengalami penurunan pertumbuhan yang signifikan. Oleh sebab itu nih harus antisipasi. Sementara perang secara geopolitik, perang Rusia dan Ukraina itu juga bisa menimbulkan dampak yang luar biasa di tahun 2023 ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, oleh sebab itu sekarang IMF yang biasa menyuntik dana terhadap negara-negara yang terpuruk secara ekonomi itu, sekarang dia sudah memberikan suntikan terhadap 16 negara. 35 negara lainnya antri untuk pinjam ke IMF. Indonesia belum termasuk yang antri. Nah, oleh sebab itu harus segera membuat kebijakan strategis. Kebijakan strategis itu bisa dibuat kalau ada perpu, maka dibuat perpu. Nah, sekarang kalau sudah soal prosedur, perpu itu sudah oke lah ya, tidak ada masalah soal prosedur ya. Tapi kalau misalnya dianggap itu curang atau apa, ini kan sebentar lagi ini ada sidang DPR, dibahas di situ aja. Oke. Dibahas di situ. Kalau sidang DPR tidak selesai, tidak memuaskan juga, bawa ke MK lagi. Nggak apa-apa kan ada MK. Wah, nanti sesudah MK mutus dituduh lagi hakimnya itu tidak adil, ya terus bagaimana lagi orang hidup bernegara kan? Iya. Nah, berarti sudah lama juga nih ya Pak untuk bisa mendapatkan Undang-Undang Cipta Kerja yang fixnya gitu. Iya. Akan masih selama lagi itu kah prosesnya? Enggak. Kan kalau menurut aturan nih pada masa sidang berikutnya harus dibahas oleh DPR. Masa sidang berikutnya tuh Februari. Oke. Jadi Februari Maret sudah ada kepastian apakah DPR setuju apa tidak. Oke. Baik, itu tadi kita udah ngomongin tentang lama banget Perpu Cipta Kerja. Baik, soalnya nih Pak, Pak Mahfud tadi trending banget di mana-mana dengan segala isu-isunya. Dengan segala isu dan topiknya. Nah, ini terakhir tentang pemilu 2024. Yang memang nanti kan ada sistem, kan sempat ada pembicaraan, kontroversi atau perdebatan lah ya intinya, proporsional terbuka atau yang tertutup gitu ya. Dan masing-masingnya itu kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya juga gitu. Kalau dari pemerintahan sendiri posisinya di mana nih? Condong kemana? Kelemahannya dulu ya. Kelemahan sistem tertutup itu orang hanya memilih gambar lalu yang ditentukan orang yang ada di daftar itu. Tapi kalau sistem terbuka orang milih orang. Nah itu. Tinggal milih yang mana yang bagus. Tapi kalau pemerintah di posisinya mana? Kalau pemerintah tidak akan ikut campur. Karena undang-undang yang berlaku sekarang itu sistem terbuka. Dan sistem terbuka itu sedang diuji ke MK. Nah terserah MK sajalah gitu. Kalau pemerintah mau tertutup, terbuka, jalan. Kita udah siap. Oke. Kita tidak akan mempengaruhi MK. Oke, kalau begitu. Baiklah Pak Mahfud, terima kasih ya. Kita udah berbincang banyak banget nih, karena memang Pak Mahfud tuh trending banget ya. Topiknya banyak banget yang bisa kita bicarakan dengan Pak Mahfud. Tapi sebelum menutup acara hari ini, boleh dong Pak Mahfud untuk closingnya membaca dulu nih terlebih dahulu. Jadi ala-ala presenter juga Pak Mahfud, silahkan untuk dibacakan.
Saya Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Saksikan Liputan 6 di channel YouTube dan platform media sosial lainnya. Liputan 6 aktual, tajam, terpercaya. Salam SCTV. Salam SCTV. Itu tadi perbincangan kita bersama Menko Polhukam Bapak Mahfud MD. Terima kasih Pak. Rizka.